Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizani Nuriatul Afifah, mahasiswa D3 Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Ya, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ADHD menurut DSM-5. Definisi ADHD menurut DSM-5 adalah pola terus-menerus dari kurangnya perhatian dan atau hiperaktif impulsif yang mengganggu fungsi atau perkembangan. Selanjutnya adalah prevalensi ADHD. Prevalensi ADHD menurut DSM-5 dinyatakan bahwa prevalensi anak ADHD terutama usia 12 tahun berkisar antara 3-7%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional atau BPSN, prevalensi anak dengan ADHD tahun 2007 terdapat 8,7 juta anak dari 80 juta anak Indonesia yang diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk etiologi atau penyebab dari ADHD, antara lain adalah faktor genetik, faktor fungsi otak, dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau faktor keturunan pada anak kembar dan anak adopsi tampak bahwa faktor keturunan membawa peran sekitar 80%. Dengan kata lain bahwa sekitar 80% dari perbedaan antara anak-anak yang mempunyai gejala ADHD di kehidupan bermasyarakat akan ditentukan oleh faktor genetik. Anak dengan orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai resiko mendapatkan anak ADHD. Namun, belum diketahui gen mana yang menyebabkan ADHD. Selanjutnya adalah faktor fungsi otak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa secara biologis ada dua mekanisme di dalam otak, yaitu pengaktifan sel-sel saraf eksitasi dan penghambat sel-sel saraf atau inhibisi. Pada reaksi eksitasi, sel-sel saraf terhadap adanya rangsangan dari luar adalah melalui panca indera. Dengan reaksi inhibisi, sel-sel saraf akan mengatur bila terlalu banyak eksitasi. Pada perkembangan seorang anak, pada dasarnya, mengaktifkan sistem-sistem ini adalah perkembangan terbanyak. Pada anak kecil, sistem pengereman atau sistem hambatan belumlah cukup berkembang. Setiap anak balita bereaksi impulsif, sulit menahan diri, dan menganggap dirinya pusat dari dunia. Umumnya, sistem inhibisi akan mulai pada usia 2 tahun, dan pada usia 4 tahun akan berkembang secara kuat. Tampaknya pada anak ADHD perkembangan sistem ini lebih lambat dan dengan kapasitas yang lebih kecil. Sistem penghambat atau pengereman di otak bekerja kurang kuat dan kurang mencukupi. Dari penelitian juga disebutkan bahwa adanya neuroanatomi dan neurokimiawi yang berbeda antara anak yang menyandang ADHD dan anak yang tidak menyandang ADHD. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Saat ini tidak lagi diperdebatkan apakah ADHD disebabkan oleh lingkungan ataukah gen. Namun sekarang lebih mengarah pada bagaimana hubungan antara interaksi yang terjadi antara faktor genetik dan lingkungan. Dengan kata lain, ADHD juga bergantung pada kondisi gen tersebut dan efek negatif dari lingkungan. Bila hal ini terjadi secara bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan penuh dengan resiko. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, termasuk lingkungan psikologis atau relasi dengan orang lain, lingkungan fisik seperti makanan dan obat-obatan, lingkungan biologis seperti cedera otak, radang otak, atau komplikasi saat melahirkan. Selanjutnya adalah gambaran klinis atau masalah yang dialami oleh anak ADHD menurut DSM-5. Orang dengan ADHD menunjukkan perilaku kurangnya perhatian dan hiperaktif impulsif yang mengganggu fungsi perkembangan. Antara lain ada inatensi.
Ada 6 atau lebih gejala kurangnya perhatian pada anak-anak sampai usia 16 tahun. Atau ada 5 gejala untuk remaja usia 17 tahun. Gejala kurangnya perhatian dapat terlihat sekurang-kurangnya 6 bulan. Bentuk perilaku atau gejala kurangnya perhatian dapat terlihat dari perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat kesalahan ceroboh atau tidak teliti ketika sedang bekerja, bersekolah, atau melakukan aktivitas lain. Yang kedua adalah mengalami kesulitan untuk bisa memusatkan perhatian ketika sedang bekerja atau bermain. Yang ketiga, terlihat tidak memperhatikan lawan bicara ketika sedang berbicara dengan orang lain. Yang keempat adalah tidak selesai membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor yang mudah teralih perhatiannya. Yang kelima adalah memiliki masalah dalam kerapian. Yang keenam adalah menghindari pekerjaan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan seperti pekerjaan sekolah. Yang ketujuh adalah mengalami kesulitan mengingat tempat, barang, dan atau seringkali kehilangan kunci, kacamata, kertas, peralatan, atau barang lainnya. Yang kedelapan adalah pikirannya mudah teralih, dan yang kesembilan adalah pelupa. Kemudian ada hiperaktif impulsif. 6 atau lebih gejala hiperaktif impulsif untuk anak-anak usia 16 tahun, 5 atau lebih untuk remaja usia 17 tahun dan atau lebih tua. Gejala hiperaktif impulsif telah hadir selama minimal 6 bulan ke tingkat yang mengganggu dan tidak pantas untuk tingkat perkembangan. Yang pertama adalah kaki atau tangannya suka mengetuk lantai, meja, atau barang lainnya secara terus-menerus karena dia merasa gelisah. Yang kedua adalah untuk anak-anak suka berlari dan memanjat secara tidak sopan. Yang ketiga adalah untuk orang dewasa suka merasa resah. Yang keempat, mengalami kesulitan untuk bisa bermain dengan tenang atau melakukan aktivitas yang tidak menimbulkan kegaduhan. Yang kelima adalah selalu aktif bergerak tanpa berhenti. Yang keenam, berbicara secara berlebihan. Yang ketujuh, berkata secara tiba-tiba tanpa memikirkan ucapannya baik-baik, bahkan sebelum dia mendapatkan pertanyaan. Yang kedelapan adalah mengalami kesulitan untuk bisa menunggu giliran. Yang kesembilan, memotong perkataan orang lain atau bergabung dengan diskusi atau permainan yang dilakukan oleh orang lain tanpa diundang. Yang kesepuluh, tidak memiliki kesabaran yang kuat. Dan yang ke-11 adalah mengucapkan komentar yang tidak pantas, menunjukkan emosi dengan bebas, atau bersikap tanpa memperhatikan konsekuensinya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi ADHD. Yang pertama adalah tipe predominan inatensi, yaitu jika memenuhi gejala kriteria inatensi namun tidak ada hiperaktif impulsif pada 6 bulan terakhir. Yang kedua adalah tipe predominan hiperaktif impulsif, yaitu jika memenuhi gejala dari kriteria hiperaktif impulsif namun tidak ada inatensi pada 6 bulan terakhir. Yang ketiga adalah tipe kombinasi, yaitu jika memenuhi gejala dari kedua kriteria inatensi dan hiperaktif impulsif terlihat pada 6 bulan terakhir. Kemudian selanjutnya adalah prognosis atau perjalanan penyakit dari ADHD. Perjalanan anak dengan ADHD bervariasi. Ada yang mengalami remisi, tetapi ada juga yang menetap. Yang pertama adalah persisten atau menetap. Pada 40-50% kasus, gejala akan persisten hingga masa remaja atau dewasa. Gejala akan lebih cenderung menetap jika terdapat riwayat keluarga, peristiwa negatif dalam hidupnya, komorbiditas dengan gejala-gejala perilaku, depresi, dan gangguan cemas. Hiperaktif pada anak dapat menghilang, tetapi tetap mengalami inatensi dan kesulitan mengontrol diri atau ceroboh. Anak akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya dan kegagalan di sekolah.
Yang kedua adalah remisi. Pada 50% kasus, gejalanya akan meringan atau menghilang pada masa remaja atau dewasa muda. Biasanya remisi terjadi antara usia 12 tahun hingga 20 tahun. Gejala yang pertama kali memudar adalah hiperaktif, dan yang paling terakhir adalah distractibility. Untuk remisi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah remisi total. Remisi total adalah anak yang mengalami remisi total akan memiliki masa remaja dan dewasa yang produktif, hubungan interpersonal yang memuaskan, dan memiliki gejala sisa yang sedikit. Kemudian untuk remisi parsial, pada masa dewasanya anak dengan remisi parsial akan mudah mengalami antisosial, mengalami gangguan mood, sulit memperhatikan pekerjaan, mengalami kegagalan di sekolah, melanggar hukum, dan menyalahgunakan alkohol serta narkoba. Kemudian yang terakhir adalah masalah okupasional yang dialami oleh anak ADHD, antara lain adalah sensory processing. Adalah kemampuan untuk memproses atau mengorganisasikan input sensori yang diterima. Biasanya proses ini terjadi secara otomatis. Misalnya ketika mendengar suara kicauan burung, otak langsung menerjemahkan sebagai bahasa atau suara binatang. Tetapi pada anak ADHD mengalami kesulitan dalam sensory processing. Kemudian, anak dengan ADHD mengalami kesulitan dalam integration deficit, aktivitas menggambar dan menulis yang buruk, social story atau interaksi sosial yang buruk, visual cues, dan physical skill atau meningkatkan kekuatan otot dan koordinasi untuk berpartisipasi dengan teman sebaya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.